kan, dan juga bisa menjadi apa ya, pembelajaran yang berkelanjutan sih ya, karena kan kita PAK ini kayak pembelajaran kehidupan sehari-hari gitu. Yang nomor 2 yaitu menurut kakak siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAK di sekolah? Kalau untuk di sekolah yang bertanggung jawab yang pasti guru dan siswa, karena mentor atau kita juga sebagai siswa, sebagai orang yang merespon gitu. Jadi yang bertanggung jawab atas pembelajaran PAK itu adalah siswa dan guru. Sangat penting ya, karena ya tadi ya tanya pertama satu karena pembelajaran PAK sangat penting, karena ketika kita belajar PAK itu kita ditanamkan nilai anti korupsi. Kenapa sangat penting? Karena penanaman nilai anti korupsi dari sejak dini itu sangat dibutuhkan, apalagi negara kita seperti yang kita tahu banyak banget koruptor gitu kan, hal-hal kecil yang harus dikoreksi. Jadi penanaman moral atau penanaman pemahaman anti korupsi itu harus ditanamkan dari kita gitu, karena kan generasi selanjutnya yang akan memimpin bangsa. Bisa di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan teman di sekolah pun gimana pun kita harus menerapkan PAK gitu. Always PAK. Menurut kakak bagaimana cara efektif untuk memberantas korupsi? Kalau menurut kami ya pribadi, sebenarnya kalau bisa disuarakan koruptor itu bunuh aja. Oh my god! Wow! Bener kan, karena harus diberantas itu dari sampai akar-akarnya gitu. Jadi kalau mereka dibunuh kan jadi nggak mau lagi gitu korupsi. Itu sih menurut kita. Yang terakhir yaitu menurut kakak kapan Sejak dini guys, sejak dini di rumah gitu. Pertama peran penting orang tua, jadi harus sejak kecil gitu penanaman anti korupsi, karena moral atau karakter itu terbentuk dari kecil gitu. Jadi akan dibawa ke depannya sampai kita dewasa. Makanya dari kecil harus belajar anti korupsi. Oke. Sama-sama. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mewawancarai dengan Perkenalkan, saya Tasya Maluka, saya dari kelas 11A. untuk pertanyaannya kan, apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran PAK selama di sekolah SMA Negeri 1? Menurut saya itu mendapatkan pelajaran PAK selama 2 tahun di sekolah ini. Pelajaran PAK itu menyadarkan diri saya, memberikan pengetahuan kepada diri saya betapa pentingnya 9 nilai pendidikan anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras. Nah, itu membantu saya untuk menyadarkan saya bahwa betapa pentingnya sikap-sikap tersebut. Menurut Kakak, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah ini? Kalau yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan pertanggungjawaban di sekolah ini yang pasti seluruh warga sekolah yang meliputi bapak ibu guru, penjaga sekolah, penjual di kantin, dan siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kemargi Besar ini. Mengapa pendidikan anti korupsi ini penting untuk dipelajari? Menurut saya pribadi itu pendidikan anti korupsi ini sangat penting untuk dipelajari karena mengingat minimnya karakteristik yang baik pada kalangan remaja saat ini. Jadi pendidikan anti korupsi ini membantu siswa-siswi untuk meningkatkan karakter yang berkualitas gitu. Oke, pertanyaan keempat. Menurut Kakak, di mana pendidikan anti korupsi ini biasanya diterapkan? Kalau pendidikan anti korupsi ini diterapkan biasanya harusnya sih ya di setiap waktu, di setiap saat. Walaupun nggak bisa dipungkiri tidak mungkin di setiap kondisi itu kita akan menerapkan itu. Namanya kita manusia pasti pernah ada yang menyimpang. Tapi ya sebisa mungkin dimanapun kondisinya selalu menerapkan 9 nilai anti korupsi. Oke, pertanyaan yang belum terakhir, yang kelima. Menurut Kakak, bagaimana cara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia? Kalau cara efektif sih dimulai dari diri masing-masing yang pertama itu.
pribadi diri masing-masing bahwa sadar sih yang mana yang merupakan hak kita dan yang mana merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua, penertiban dan penegakan hukum itu lebih ditegaskan lagi, jangan sampai oknum atau penegak hukum malah melakukan korupsi. Pertanyaan yang terakhir, menurut kakak, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan nilai-nilai anti korupsi? Udah pasti dari sejak dini sih, karena kan ketika anak-anak balita tuh diajarkan oleh orang tuanya, itu pasti akan langsung dicontoh gitu. Jadi semua yang apa yang dilakukan anak-anak ketika balita ataupun remaja itu sudah pasti yang diajarkan orang tuanya. Jadi orang tua itu sebaiknya menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sejak dini. Oke, terima kasih ya Kak Tasnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finza dari kelas 10F ingin mewawancarai dengan kakak. Nama saya Naila Syakira Azhara dari kelas 11J. Oke, kita mulai ya kak dari pertanyaan pertama. Apa yang kakak dapatkan dari pembelajaran PAK? Selama saya belajar PAK dari kelas 10 sampai 11, saya udah belajar disiplin, terus peduli sekitar, terus ya masih banyak lagi lah. Oke, pertanyaan kedua ya kak. Menurut kakak, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAK di sekolah? Kalau guru saya kelas 11 sekarang itu Bu Wanggi. Oke, yang pertanyaan ketiga, mengapa PAK penting untuk dipelajari? Karena kita kan masih SMA nih, jadi penting karena pendidikan anti korupsi itu bisa kita pelajarin biar kita nggak korupsi nanti kalau udah kerja. Oke, nomor 4 ya kak. Menurut kakak, di mana PAK biasanya diterapkan? Di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja juga penting sih. Oke, yang kelima, menurut kakak bagaimana cara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia? Kalau cara yang efektif itu ya dari kita sekolah, dari SMP itu harus dipelajarin sih pendidikan anti korupsi. Oke, pertanyaan terakhir ya kak. Menurut kakak, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan nilai-nilai anti korupsi? Justru dari SMP sih harusnya, cuman kan gak semua SMP ada pelajaran anti korupsi. Oke, terima kasih ya kak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.